Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja? Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap! Guys, kami sudah sampai di Luwu. Luwu pakai K ya. Iya. Kalau Luwu itu di Sulawesi. Luwu, Sulawesi Selatan. Ya. Satuan Guru, guys. Oke. Alhamdulillah kami sudah sampai di kota Luwu. Luwu. Pakai K. Ah. Kalau nggak pakai K, Sulawesi Selatan. Luwu. Luwu, guys. Luwu Banggai. Luwu Banggai. Pakai K. Ya. Kalau Luwu Sulawesi Selatan. Kalau Luwu Sulawesi Tengah. Kota Banggai, Kabupaten Banggai itu dikenal dengan kota air. Aha. Jadi pemandangannya laut, Iya. kotanya sejuk, indah. Apa Bang lihat kalau seandainya menjadi gubernur lah, apa yang dilihat dari kekurangan dan kemudian akan diperbaiki di kota Luwu ini? Banggai ini lumbung padi Oke. yang Sulawesi Tengah. Terus kedua, di Banggai juga ada LNG dan minyak. Jadi daerah yang sangat kaya, juga potensi pariwisata luar biasa. Sehingga kemudian mineral tambang nikel juga di sini banyak. Nah, sehingga saat ini menjadi salah satu kota bisa dikembangkan menjadi kota industri untuk masa depan, karena Morowali sudah terlalu padat untuk pengembangan industri hilirisasi. Jadi saya pikir Luwu ini menjadi sangat seksi untuk dilihat ke depan untuk tujuan investasi. Itu salah satu menjadi stressing dari gubernur kalau terpilih gitu. Ya, dan tapi yang penting gini, kita kan ingin ke depan Sulawesi Tengah menjadi pemain utama di ibu kota negara, jadi menjadi pemain utama logistik. Oke. Nah, saya berpikir bagaimana masyarakat ibu kota negara ketika nanti dipindahkan ke ibu kota Nusantara dan masyarakat Sulawesi Tengah akan menjadi pemasok utama bahan makanan di sana, sehingga ketergantungan masyarakat di ibu kota Nusantara nanti Bisa diputus ya. sangat tergantung. Kita buat mereka tergantung dari sumber kebutuhan makannya. Impor ya. Karena di sana nggak ada sumber pertanian. Nah, jalur ini harus diambil Sulawesi Tengah, karena Sulawesi Tengah ini menjadi pintu gerbang IKN karena daerah provinsi terdekat. Oke. Oke? Makasih Bang. Mudah-mudahan dimudahkan Allah perjalanannya. Amin. Nah, Bang, kita nih. Alhamdulillah guys, kami sudah selesai dari Luwu dan sekarang kita pindah ke mana Bang? Ke Morowali, Ke Morowali. kampung halaman. Kamu Pulang kampung. pulang kampung. Sama Tuan Guru. Syukran Oke, kita jalan lagi guys. Oke guys, kami jalan dulu, pindah kota. Masya Allah, kami meninggalkan Luwu guys. Mau terbang ke Morowali ya. Saya kampungnya Bang Ahmad Ali. Sama Tuan Guru. Sama komandan kami nih guys, Amir perjalanan. Kalau di dalam tradisi apa namanya jemaah tablik, ini Amir kan. Amirul Mukminin. Karena ucapan selamat datang kepada Bapak Kiai dilanjutkan pemasangan sah kain penunjuk kepada Tuan Profesor Kiai Haji Abdul Somad. Ke belakang. Dilanjutkan pemasangan sah kepada Ketua Indonesia Sulawesi Tengah Haji Muhammad Ali Sabta.
Oke guys, kita langsung jalan. Bukan dialek ya. Morowali nih guys, yang Morowali, terkenal, bos. yang terkenal dengan tenaga kerja asingnya guys. Ya. Daerah penghasil nikel terbesar. Daerah mana Pak? Nikel. Penghasil nikel. Jadi di Morowali ini industri tambang, hilirisasi tambang nikel itu di sini, Masya Allah. di PT IMIP. Jika seandainya terpilih menjadi gubernur, apa yang dilakukan untuk Morowali? Morowali ini yang harus dipikirkan harusnya bukan memikirkan tambang, karena tambang itu akan habis. Jadi yang harus dipikirkan adalah menyiapkan masyarakat Morowali pasca habisnya tambang itu. Karena tambang boleh habis, kehidupan tidak boleh berhenti. Gitu. Iya. Jadi maka sekali lagi kembali ke kerja asli masyarakat Morowali itu adalah petani dan nelayan. Ya tunggu Pak. Sekarang kita kan baru keluar dari bandara nih. Ya. Sementara jalannya seperti ini. Gimana menurut Abang kalau jadi gubernur? Ini, salah satu kan ini sebenarnya area bandara. Area bandara yang harus menjadi tanggung jawab Menteri Perhubungan. Kementerian Perhubungan untuk membangun jalan koridor. Tapi kan itu tidak bisa menjadi alasan pemerintah daerah untuk tidak menangani ini, karena yang dilayani bukan persoalan Menteri Perhubungan, tapi yang dilayani adalah masyarakat Morowali, masyarakat Sulawesi Tengah. Kenyamanan masyarakat untuk menuju bandara ini harus lebih didahulukan ketimbang persoalan klaim dan Artinya pemerintah provinsi bisa masuk ke sini. harus wajib Masuk memberi bantuan. ya. Nah kalau ini kan kita masuk jalan nasional nih, Oke. jalan nasional. Bang, Abang kan sudah lama berkecimpung di pemerintah pusat ya, di DPR RI. Bagaimana sebenarnya cara supaya anggaran-anggaran pusat itu masuk ke daerah? Jadi gini, saya sendiri secara pribadi, kalau kemarin Pak Prabowo tidak merestui atau tidak menyuruh untuk maju menjadi gubernur, saya juga tidak punya keberanian yang cukup. Karena pada akhirnya kita tanpa ada supporting dari pemerintah pusat, siapapun jadi gubernur itu tidak akan pernah optimal pembangunannya, karena kita terlambatnya sudah terlalu jauh. Sehingga dengan support di pemerintah pusat, insya Allah kita dalam waktu Bisa tidak menarik anggaran ya? bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Karena kenapa? Pertama, Morowali ini kan proyek strategis nasional. IMIP itu adalah proyek strategis nasional. Nah, harusnya ketika di sini diletakkan proyek strategis nasional di hilirisasi nikel, maka diikuti dengan turunan-turunan lain, pembangunan lain, memastikan infrastruktur dan proyek-proyek yang penunjang daripada proyek strategis nasional PSN itu. Disinilah perlu kejelian gubernur ya, menangkap isu itu ya. Itu peluang. Jadi jaringan dengan saya 10 tahun saya di Jakarta dan jabatan sebagai wakil ketua umum, itu tidak membuat saya terlalu sulit untuk membangun komunikasi dengan para pejabat-pejabat di negara ini. Apalagi secara personal, dan Pak Prabowo sudah memberikan jaminan itu. Sehingga kalaulah kami diamanati untuk menjadi pemimpin negeri ini, maka insya Allah permasalahan-permasalahan klasik yang ada di daerah ini tentang anggaran dan lain-lain itu sangat mudah diselesaikan. Masya Allah. Kita doakan ya Ustaz ya. Amin. Semoga jadi. Amin. Makin berkilau lagi Ustaz. Lampu. Menyala bangku. Nyala. Oke guys. Sawit juga guys, sawit. Oh, ini sawit, kiri kanan sawit. Sawit juga kiri kanan di Morowali. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di Bandara Morowali bersama calon gubernur Sulawesi Tengah, insya Allah, Bang Ahmad Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukan balik, meneruskan Meneruskan perjalanan dakwah bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad ya. Iya, bersama-sama Tuan Guru, kita akan ke Kabupaten Poso. Oke guys. Doakan, insya Allah, selamat. Masya Allah, siap. Oke, kita jalan. Guys, kami sudah berada di dalam pesawat dan sebentar lagi akan terbang. Oh, ada di belakang kita penampakan.
Ustadz Munif. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Oke, ayo kita jalan. Guys. Kopi. Assalamualaikum guys, mohon maaf guys, tadi rupanya nggak hidup guys. Halo. Ini supir kita guys. Gimana bang? Alhamdulillah, hari ini kita sampai di Poso, Kabupaten Poso, di mana masyarakat Poso sudah sangat merindukan, sudah lama sekali menantikan kehadiran Tuan Guru di Poso. Insya Allah hari ini kegiatannya pasti ramai. Insya Allah. Ya bang, sekarang kita sudah sampai di Poso bang. Nah, melihat Poso ini ya, ketika abang terpilih jadi gubernur nanti, apa bang lakukan dengan Poso ini? Poso itu, gini, Poso ini kalau kita bagi ada beberapa wilayah. Poso ini salah satu kabupaten yang sangat luas. Jadi di wilayah Pendolo Selatan sana itu pertaniannya luar biasa. Terus kemudian di wilayah Dapur, selama Kalimantan Timur, Samarinda sebelum jadi ibu kota negara, ibu kota Nusantara, Kabupaten Poso ini banyak pemasok sayur-sayuran di IKN di Samarinda. Nah maka kedepannya potensi pertanian ini harus ditingkatkan dengan teknologi yang lebih bagus. Dengan meningkatkan pertanian, mempersiapkan fasilitas yang memadai buat mereka, produktivitas mereka akan sangat tinggi. Nah untuk itu ke depan Poso harus tetap dia menjadi penyangga untuk logistik yang ada di ibu kota negara. Jadi Poso ini daerah yang dia tidak seperti daerah lain, jadi dia di samping persawahan, dia juga bisa memasok ke buah-buahan, sayur-sayuran, palawija dan lain-lain. Sehingga sekali lagi Poso harus tetap menjadi penyangga di ibu kota untuk logistiknya. Masya Allah. Artinya pertanian harus dikuatkan di sini. Pertanian, jadi dia tidak punya tidak hal yang lain karena dia salah satu daerah terdekat dari ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi itu adalah Gerbang. Jadi Napu malah daerah. Jadi sebagian wilayah Poso ini berbatasan langsung dengan Sigi Biromaru dan sebagian langsung Kabupaten Sigi ya. Kemudian sebagian lagi berbatasan dengan Parigi Motong menuju ke ibu kota negara, dan juga dia punya akses langsung ke Provinsi Sulawesi Selatan. Nah maka sekali lagi bahwa Poso dikenal dengan daerah yang sangat subur. Insya Allah ke depannya pertaniannya kita akan sangat majukan dengan menyiapkan teknologi pertanian yang modern di wilayah ini. Oke, syukran Beramal terus. Siap. Guys, sekarang kita di Kota Palu. Nah, kita ingin mendengarkan bagaimana
ide-ide yang akan keluar dari seorang calon gubernur untuk mengembangkan Kota Palu, guys. Oke, kita coba dengar ya. Bang, kita sekarang sudah di Kota Palu. Kemarin kita mulai dari Poso, terus juga ke Parigi, dan banyak tempat yang kita sudah kunjungi. Dan Abang sudah melihat daerah itu dan potensi-potensi yang ada di daerah itu. Nah, sekarang kita berada di Kota Palu sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana Abang melihat Kota Palu ini dan apa kemudian yang menjadi ide untuk pengembangan dari kota ini ke depan gitu? Saya layaknya seperti kota-kota lain. Ibu kota provinsi itu selalu dia menjadi kota perdagangan dan sekaligus sebagai kota jasa. Nah, namun saya terinspirasi, terilhami kembali ketika IKN itu dipindahkan ke Kalimantan. Maka saya berharap ke depannya jangan hanya terjadi hilirisasi nikel, tapi di Sulawesi Tengah ini, Kota Palu ini terjadi nanti hilirisasi beton. Jadi di Kota Palu ini ada namanya satu KEK, kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus ini hari ini tidak berjalan sesuai dengan rencana awal, karena kita tahu Sulawesi Tengah ini tidak memiliki nilai keunggulan komparasi yang kooperatif untuk bisa mengundang investor masuk ke Sulawesi Tengah. Ditambah tidak ditunjang kebijakan yang berpihak terhadap pengelolaan sumber daya alam yang di sini. Kita tahu Kalimantan Timur sejak zaman dulu sampai dengan hari ini telah terjadi perdagangan antar dua provinsi, khususnya pengadaan material, katakan raw material batu pecah, galian C. Nah, hari ini dia menjadi menarik karena volume kebutuhan batu pecah di ibu kota Nusantara itu sangat besar. Di sisi lain, IKN sangat tergantung dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Saya berpikir kalau saya jadi gubernur ke depan, maka saya pasti akan membatasi atau membangun kerjasama dengan otoritas yang ada di IKN untuk siapapun yang memegang kontrak yang ada di IKN yang hubungannya dengan beton, dia harus membangun industri beton di Kota Palu. Kalau tidak, materialnya susah didapat, tidak terkirim. Saya mau Sulawesi Tengah mendapatkan nilai tambah dengan lahirnya IKN, karena eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan luar biasa itu hanya meninggalkan siksa buat orang masyarakat dari sini. Nah, untuk itu ke depan Palu harus menjadi daerah industri beton terbesar di Indonesia. Masya Allah. Ustaz, gimana Ustaz melihat potensi-potensi Sulawesi Tengah ini, Ustaz? Dan mungkin pesan kepada calon gubernur Bang Ahmad Ali ini, Ustaz? Banyak beberapa daerah yang kita lihat di sana ada batu bara, tapi masyarakat hanya dapat lubang jalannya aja. Kita lihat ada minyak yang luar biasa, tapi minyak di atas, minyak di bawah, masyarakat putih biji mata masyarakat ngelihat pipa itu lalu lalang. Dia nggak dapat apa-apa. Jadi betul kata Bang Ahmad Ali, bagaimana supaya masyarakat Palu tidak hanya dikenal orang ada batunya, dan Palu itu mungkin untuk memecah batu itu ya. Tapi juga dia dapat keuntungan. Itulah yang dimaksud dengan rahmat itu. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqwa, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan untuk mereka barokah-barokah. Barokah batu bara, barokah nikel, barokah minyak, barokah emas, barokah tambang, termasuk barokah batu. Ada orang yang tanah di kampungnya itu cuma gambut aja. Artinya ini kan simbiosis mutualisme. Kami kirim batu, tapi kirim juga duit ke kami. Apa gunanya masyarakat ini yang punya tanah, punya batu, tapi dia nggak dapat apa-apa, hanya dinikmati segelintir orang. Padahal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu artinya merata, bukan hanya milik orang pengusaha saja. Nah, apa guna kita punya kekuasaan kalau tidak mengangkat harkat, derajat, martabat masyarakat? Al-qawiyyu fikum, kuat di antara kamu, pengusaha-pengusaha yang kamu kuat-kuat ini, kamu lemah di hadapan saya, kata penguasa. Kenapa?
Karena uang kamu, CSR kamu, pajak kamu akan saya ambil untuk rakyat. Rakyat yang lemah, rakyat jelata di mata masyarakat, di mata pengusaha mungkin mereka lemah, tapi mereka sesungguhnya kuat di mata saya. Kenapa? Karena saya adalah pilihan mereka, mereka yang sudah memilih saya. Dan kalau sudah saya duduk nanti, walaupun tidak memilih saya, tapi kalau bisa ya pilih saya, karena saya memperjuangkan kamu. Nah itu, maka saya akan memperjuangkan hak kamu. Nah itulah tugas pemimpin. Itu tidak bisa dimiliki seorang ustadz. Saya hanya mengajak lewat mimbar, lewat ceramah, lewat tausiah. Itu tidak bisa dimiliki seorang pengusaha, karena pengusaha tidak punya otoritas, tidak punya legitimasi kekuasaan. Pengusaha itu hanya punya Bang Ahmad Ali, punya bisnis, perusahaan, jadi karyawannya. Tapi kalau untuk meminta itu kepada pengusaha, dia mesti punya kekuasaan. Kekuasaan inilah yang mau kita berikan kepada Bang Ahmad Ali pada tanggal 27 November itu. Saya memilih kamu untuk memiliki kekuasaan supaya jangan kami hanya melihat truk-truk batu ini lewat. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan tercapai, insyaallah. Amin. Sukses untuk Sulawesi Tengah. Amin. Oke guys, jadi kalau ingin Sulawesi Tengah lebih maju lagi, insya Allah berikan pilihan ke Bang Ahmad Ali. Syukron. Assalamualaikum. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.